Selamat siang Ibu Desi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriel Ramadan Putra Rolano dari mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas F 2019. Pada kesempatan kali ini saya bersama ketiga teman saya, Sania Ruli Florencia Situmorang, Igusti Ayu Laksmi Devi, dan Serafina Lovita. Kita akan membahas mengenai pergaulan bebas di masa masuk mahasiswa baru gitu. Jadi pergaulan bebas di masa kita menjadi mahasiswa baru gitu. Yang ingin kita bahas tuh lebih ke narkoba. Kenapa? Karena masa-masa kayak kita gini tuh kayak rawan banget buat terkena narkoba gitu. Maksudnya kalau kita terjerumus di tempat yang salah, apalagi pergaulan masa-masa remaja, itu akan berbahaya. Salah satunya narkoba tuh sangat rawan gitu di masa-masa kayak kita gini. Jadi kita di sini ingin memberi edukasi, salah satunya seperti pencegahan, terus penyebaran itu kayak gimana. Walaupun mereka masih baru jadi mahasiswa, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa mereka juga bisa jadi candu narkoba gitu. Terus selain itu kita juga bahas efek hukuman yang diberikan. Pokoknya masih banyak lagi. Nanti untuk pencegahan, hukuman dan sebagainya akan disampaikan oleh Vita dan Devi. Setelah itu akan ada game juga dari kelompok kami. Setelah ada game nanti ada materi lagi, nanti diseling lagi sama game gitu. Jadi supaya audiensnya itu yang lihat, apa yang mendengarkan, apa yang kita bicarakan itu tidak nggak bosan gitu. Terus habis itu nanti kesimpulan sama ada sedikit kuis itu akan disampaikan oleh Sania Ruli Florencia Situmorang. Tetapi untuk materi-materi yang akan kita sampaikan ini sedikit banyaknya akan disampaikan oleh Devi dan Vita. Nah, aku di sini juga mau nambahin dikit. Ya kan, kenapa kita memberi edukasi kayak gini? Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk nih, kayak contohnya aku sama ketiga teman aku ini kan baru masuk. Tapi kita juga harus harus selektif gitu, pilih-pilih teman. Maksudnya kayak kita temenan sama siapa aja iya boleh, tapi kita juga harus bisa nilai mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi jangan asal kita berteman, asal kita nyaman, asal kita punya teman, tapi kan kita nggak tahu teman itu memberi dampak negatif atau dampak positif buat kita, ya nggak? Contohnya narkoba itu masuk juga, karena sekarang banyak kan anak-anak seusia kita gini yang keseret kasus narkoba gara-gara disara pergaulan. Kan kalau udah kayak gitu kan kita mau nyalain siapa? Nggak bisa. Jadi mau nggak mau diri kita sendiri yang harus kontrol. Terus juga habis itu kalau udah kena narkoba ribet, bisa dipenjara, direhabilitasi, itu salah satu pencegahannya. Terus kalau dipenjara hukumannya berapa lama? Terus kalau misalkan habis itu efeknya apa buat kita ke depannya, kayak kita punya temen nggak ya gitu. Terus nama kita juga ada di daftar kepolisian, daftar catatan kriminal kan ya. Jadi itu bakal susah juga buat kita ke depannya nanti kalau mau ngapa-ngapain. Makanya dari kelompok kami, saya Gabriel, Vita, Devi, dan Sania akan menyampaikan sedikit edukasi mengenai pergaulan bebas di masa mahasiswa baru, yang lebih tepatnya adalah narkoba. Selamat menikmati video kami. Hai adik-adik semuanya. Jadi di sini namaku Vita. Aku mau ngewakilin untuk misi materi yang pertama. Jadi sebelum misi materi yang pertama, aku bakal nyelingin dulu pakai game. Kayaknya kalian mungkin udah tahu sih, game ini dari TikTok. Jadi setiap satu snap itu adalah huruf vokal A, I, U, E, O. A 1 snap, I 2 snap, U 3 snap, dan seterusnya. Jadi pertama-tama aku mau milih satu barang. Snap is the name of the game. Tahu nggak sih? Sudah tahu belum? Nggak ada yang tahu jawabannya. Jadi gampang banget, jawabannya itu tisu. T-I-S-U. T. Tahu nggak sih? I. Sudah tahu belum? Tisu. Udah deh, itu selingan aja. Jadi di sini aku mau bahas tentang narkoba. Nah, adik-adik semua ini kan udah mau lulus SMA dan bakal masuk ke dunia kuliah. Jadi di awal-awal ini aku semua mau mesin sih. Mungkin di sebagian dari kalian tuh udah ada yang tahu berapa narkoba yang sering dipakai sama anak-anak muda. Anak-anak remaja zaman sekarang itu ganja, sabu, dan lain-lain. Itu sih yang paling sering, dan kayak gorila gitu, kayak simpen dan sebagainya, itu juga hal yang berbahaya. Nah, sebenarnya nggak ada pencegahan atau penanggulangan apapun yang bisa dilakuin yang kakak-kakak ingetin semua itu buat kalian untuk jaga pergaulan kalian.
ingat bahwa kesehatan kalian itu nomor satu. Yang bisa kalian lakukan itu cuma selektif sama pergaulan kalian di sekitar kalian. Ingat bahwa tujuan pertama kalian itu belajar untuk pendidikan. Jadi hindari kegiatan-kegiatan yang nggak penting, yang jauh-jauh dari pendidikan. Jadi contohnya yaitu seperti kalian pakai narkoba, itu tuh kalian dari SD, kalian bahkan dari TK selalu diingetin bahwa narkoba itu bukan hal yang baik, narkoba itu bukan obat-obatan yang baik, bukan benda atau barang yang baik buat kita pegang. Jadi kakak-kakak di sini berpesan semua buat adik-adik SMA ini supaya nggak kaget lagi begitu masuk kuliah bahwa oh ternyata kayak gini ya, serem banget. Karena menurut kakak-kakak di sini apa, meskipun kalian maba dan belum banyak koneksi di kakak-kakak tingkat, tapi itu tetap besar kemungkinan bahwa kalian tuh bisa terjangkit, bisa masuk ke dalam lingkungan narkoba tersebut. Jadi kakak-kakak di sini mau ngingetin ke kalian semua buat selalu hati-hati milih pergaulan kalian. Jadi selalu ingat orang tua, selalu ingat kesehatan kalian nomor satu, dan juga selalu selektif milih pergaulan di sekitar kalian. Nah, apa sih bahaya-bahaya narkoba dan sanksi-sanksi bagi kita umur-umur sekitar nih yang pakai narkoba? Nah, itu semua bakal dijelasin oleh speaker selanjutnya, yaitu Devi. Dadah! Jadi selanjutnya aku akan melanjutkan game kedua dan materi selanjutnya. Jadi akan ada 4 volunteer sebagai pecandu narkoba dan 3 kursi di tengah 4 pecandu narkoba ini. Jadi ceritanya 4 pecandu narkoba ini akan ditangkap oleh polisi apabila mereka tidak berhenti memakai narkoba. Jadi di game ini akan disetel lagu dan ada 3 kursi di sini yang mereka putar. Anggapannya apabila mereka duduk di kursi, mereka tidak akan ditangkap karena anggapannya mereka berhenti menjadi pecandu narkoba. Apabila yang kalah dan tidak mendapat kursi, berarti ia akan menjadi pecandu narkoba yang akan ditangkap dan dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku untuk narkoba. Jadi aku mau jelasin materi pertama, yaitu ada hukuman bagi pecandu narkoba. Narkoba diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama itu ada heroin, ganja, sabu-sabu, dan lain-lain. Golongan kedua ada kokain, pertidin, dan lain-lain. Golongan ketiga ada morfin dan lain-lain. Hukuman untuk pecandu narkoba minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sampai dengan hukuman mati. Setelah hukuman, ada juga efek-efek yang membuat pecandu narkoba harus berpikir lagi untuk berhenti mengonsumsi narkoba. Yang pertama itu ada dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik, yaitu berdampak pada jantung, paru-paru, kesehatan kulit, kesehatan reproduksi, dan sampai syaraf otak dan bahkan menyebabkan kematian. Dampak yang kedua itu pada gangguan mental yang menjadi agresif, menjadi tidak konsentrasi, cenderung berpikir negatif, sering berhalusinasi, dan lain-lain. Dampak yang ketiga, dampak pada lingkungan sosial, akan dijauhi oleh masyarakat, akan melakukan tindakan asusila sampai rusaknya
pendidikan, dan bahkan menjadi beban bagi orang tua. Terima kasih, materi dari saya dilanjutkan oleh Sania. Hai adik-adik, gimana? Udah paham kan apa yang disampaikan oleh Kak Devi dan Kak Vita? Nah, kalau udah paham, di sini aku mau ngasih kalian 3 kuis. Jadi kalian pasti bisa kan ada nyimak dari tadi. Nah, 3 kuis ini gampang banget. Yang pertama, dalam undang-undang nomor berapa ada aturan untuk narkotika ini. Yang kedua, dalam undang-undang itu narkoba dibagi menjadi berapa golongan. Dan yang ketiga, apa dampak bagi pengguna narkoba secara mental. Siapa yang bisa? Jadi jawabannya, untuk undang-undangnya, narkoba ada di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Dan yang kedua, untuk golongannya dalam undang-undang itu, narkoba dibagi menjadi 3 golongan. Dan yang terakhir, dampak mental bagi pengguna narkoba, mereka seperti agresif, tidak konsen, cenderung ke berpikiran negatif, dan juga sering halusinasi. Nah, jadi teman-teman udah ngerti kan gimana dampak dan bahayanya narkoba bagi kami. Sekian dari kami, semoga kalian menjadi remaja yang lebih positif dan jauh dari narkoba. Dan juga kami ingatkan bahwa kalian di sini untuk belajar. Jadi pendidikan adalah yang pertama buat kalian. Soalnya narkoba itu tidak melihat kalian itu cewek atau cowok, tua atau muda, kalian mahasiswa baru ataupun kakak tingkat. Jadi pergaulan kalian itu benar-benar harus diminimalisirkan dan harus diselektif. Kalian harus selektif dalam mencari pertemanan. Jadi say no to drugs ya guys. Thank you.